Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Ayu Apriana. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa lahirnya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneliti dan membina hadis serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan as al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalilah dan ubudiyah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadisnya. Ada dorongan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis. Pertama, karena kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya sejak pra-Islam dan mereka terkenal kuat hafalannya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan spirit melalui doa-doanya. Ketiga, seringkali ia menjanjikan kebaikan akhirat kepada mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Tempat pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, seperti di masjid, rumahnya sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan, dan ketika mukim atau berada di rumah. Melalui tempat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang disampaikan melalui sabdanya, yang didengar oleh para sahabat melalui musyafahah dan melalui perbuatan serta takrirnya yang disaksikan oleh para sahabat. Di antara para sahabat tidak sama perolehan dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW. Kedua, perbedaan mereka dalam soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Ketiga, perbedaan mereka karena perbedaannya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatan berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun, pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Masa kodifikasi hadis. Kata kodifikasi hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis. Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kodifikasi hadis tadwin hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasaan negara khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif sendiri. Tujuannya untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan kehilangan, baik karenanya banyaknya periwayatan penghafalan hadis yang meninggal maupun
karena adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Syihab Az-Zuhri 9-124 Hijriah mulai melaksanakan pembukuan hadis, sekaligus dilakukan usaha penyeleksian hadis yang makbul dan mardud dengan metode sanad dan isnad. Kemudian pembukuan hadis dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Jadi, dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penulisan hadis karena kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dilanjutkan dengan pembukuan hadis yang dilakukan para penguasa Bani Umayyah dan para ulama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.